Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Selalu Setia Setiap Saat, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 12 ayat 35 dan 37a. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Belakangan ini bergaung dalam demo yang dilakukan oleh para PRT atau pramuwisma atau pembantu rumah tangga agar segera diundangkannya RUU PRT untuk melindungi hak-hak mereka. Hal itu muncul karena ada kecenderungan mereka mendapat perlakuan dari para majikan tertentu yang kurang manusiawi dan tidak bertanggung jawab. Jasa mereka digunakan, tetapi hak-hak mereka diabaikan. Namun, di sisi lain ada juga beberapa kesaksian para PRT yang berbahagia karena mendapati majikannya itu orang baik dan sering memberi banyak hadiah melimpah. Kalau kita melihat perlakuan para selebritis di Indonesia yang sangat baik kepada asisten rumah tangga mereka, gajinya naik terus, diajak ke luar negeri, dan bahkan dibangunkan sebuah rumah. Mengapa hal itu terjadi? Karena asisten rumah tangga itu dianggap baik, teruji dalam mengemban tugasnya dan dapat dipercaya. Para majikannya pun tidak ingin kehilangan jasanya yang sangat mewarnai hidup rumah tangga mereka. Saudara-saudari terkasih, apa yang baru saja saya katakan di atas ini adalah sekilas gambaran yang terjadi di dunia nyata kehidupan dalam masyarakat bangsa kita Indonesia. Tidak semua rumah tangga menggunakan jasa PRT atau asisten rumah tangga itu. Namun, bagi mereka yang mempunyainya, tentu ada banyak hal yang dapat meringankan pekerjaan mereka dalam mengurus kebutuhan mereka sehari-hari, seperti merawat anak, menyediakan makanan, dan mengurus keperluan rumah tangga lainnya. Mereka juga tidak enggan memberikan apresiasi yang layak untuk asistennya yang dianggap baik dan setia. Dalam Injil hari ini, kita mendengar Tuhan Yesus berfirman, "Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang." Asisten yang didapati dapat dipercaya oleh tuannya karena selalu setia menjalankan tugas kewajibannya, disebut hamba yang berbahagia. Sebab tuannya itu akan terlebih lagi menyayangi hambanya itu. Bukan hanya itu, tuannya bahkan akan mengambil peran terbaik untuk menghargai dia. Ia akan mengikat pinggangnya
dan mempersilahkan ia makan dan melayani dia. Saudara-saudari terkasih, renungan hari ini saya beri judul Selalu Setia Setiap Saat. Menurutku itulah memang yang menjadi pesan hari ini. Kesetiaan menjadi watak seorang hamba yang diharapkan dimiliki oleh para hambanya oleh Tuhan. Tuhan Yesus pernah berkata dalam sebuah perumpamaan tentang talenta dan dirham kepada hamba-hambanya yang setia melaksanakan tugasnya ketika ditinggal oleh tuannya ke luar negeri. Dikatakannya, "Baik sekali apa yang kau lakukan, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah ke dalam kebahagiaan Tuanmu." Jadi, watak setia itulah yang dinantikan dari majikan kepada hamba-hambanya. Bukan hanya soal para hamba, tetapi juga soal pasangan hidup. Ketika sedang mengajar untuk persiapan perkawinan, sebelum para calon pasutri mengucapkan janji setia dalam sakramen perkawinan, saya menekankan bahwa orang yang dipilihnya untuk menjadi pendamping hidupnya itu bukan hanya berstatus bebas, tetapi juga orang yang baik dan setia. Banyak orang yang ganteng atau cantik, tapi itu tidak kekal. Banyak orang yang pintar dan kaya, itu pun tidak langgeng. Yang dibutuhkan adalah orang yang setia. Dalam janji perkawinan ada kalimat ini, "Aku akan setia kepadamu dalam untung dan malang, sehat dan sakit sampai mati." Kata kuncinya adalah setia. Dalam segala keadaan, pasangan ini akan tetap bertahan sebab biduk keluarganya dibangun dalam kesetiaan. Demikian juga dalam persahabatan. Persahabatan yang abadi akan terus langgeng kalau kedua belah pihak selalu saling setia dan tidak keinginan untuk berkhianat. Saudara-saudari terkasih, pesan yang dapat kita petik dari pewartaan gereja pada hari ini adalah Tuhan menghendaki hamba-hambanya menjadi pribadi yang selalu setia setiap saat. Kapanpun Tuhan meminta pertanggungjawaban daripadanya, ia bisa membuktikannya sebab tuannya merasa puas akan apa yang dibuatnya, sebab dia didapati melaksanakan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Kesetiaan kepada Tuhan harus menjadi pegangan seorang Kristen. Ia akan disebut berbahagia sebab dia telah mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan dengan setia. Mereka bahkan disebut oleh Yesus bukan sebagai hamba, melainkan sebagai anggota keluarganya. Orang-orang yang setia itu disebutnya mereka adalah ibuku dan saudara dan saudariku. Suatu bentuk pengakuan dan peningkatan martabat dari hamba menjadi ibu dan saudara karena kesetiaan mereka. Tuhan
akan melayani mereka seperti mereka telah melayani Dia dalam kesetiaan. Marilah, sebagai orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mendengarkan Dia dan setia kepadanya juga. Apakah dalam hidupku aku sudah mendengarkan kehendak Tuhan dan melaksanakannya juga dengan setia? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, bantulah kami menjadi murid yang mendengarkan sabda Yesus dan dengan setia menaatinya serta melaksanakannya dalam hidup kami. Sebab Yesus menghargai para hamba-Nya yang setia. Demi Kristus Putra-Mu, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.